Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa berjumpa kembali di channel Mata Teknisi. Oke teman-teman, kali ini Mata Teknisi ingin membahas sebuah fluk. Nah, jadi fluk ini banyak sekali jenisnya ya. Tentu saja yang perlu kita pahami dulu adalah fungsi dari fluk ini sendiri. Nah, fungsi fluk itu untuk apa sih? Fungsinya itu ada beberapa fungsi ya dalam dunia elektronik atau dunia penyolderan ya. Nah, fungsi yang pertama, fluk ini adalah fungsinya untuk menyempurnakan timah meleleh ketika disolder itu akan lebih sempurna ketika menggunakan fluk ini. Nah, jika teman-teman melakukan penyolderan tanpa menggunakan fluk, itu hasilnya akan tidak sempurna atau kasar atau kurang rapi. Itu bisa teman-teman praktekkan jika menggunakan penyolderan biasa tanpa menggunakan fluk dengan menggunakan fluk. Maka ketika teman-teman menggunakan fluk, maka timah akan lebih bagus, lebih rapi dan lebih menyatu ke perangkat yang kita solder. Itu yang pertama ya. Yang kedua, solder fluk ini akan menjaga komponen pada suhu temperatur titik leleh didih dari timah fluk tersebut ya. Nah, ini tuh seperti seperti air ya. Ini berarti air ya teman-teman, tapi seperti air yang ada titik didihnya. Air itu kan mempunyai titik didih sekitar 100 derajat Celcius. Nah, ketika air itu terkena suhu api yang lebih dari 100, entah itu 200, 300, 400, itu air akan tetap pada suhu didih 100 derajat, tidak akan berubah, tidak akan naik melebihi titik didih tersebut. Nah, fluk ini mempunyai titik didih. Nah, titik didih ini yang akan melindungi PCB ataupun IC dari suhu yang melebihi dari titik didih leleh fluk ini. Nah, jadi ketika tanpa fluk, berarti ini panas dari PCB ini yang kita solder atau kita blower akan sesuai dengan panas yang sampai ke sini, ke IC ataupun ke PCB. Nah, ketika menggunakan fluk, maka akan terlindungi suhunya itu sesuai dengan titik didih dari ini, fluk ini ya teman-teman. Jadi itu fungsinya. Kemudian yang selanjutnya, fluk juga fungsinya untuk melindungi cat-cat PCB ya, seperti tadi ya. Jadi ketika teman-teman melakukan pembersihan di kaki-kaki IC ini, jika tidak menggunakan fluk maka tidak akan bisa atau mengalami kesulitan ya. Coba saja. Tapi ketika menggunakan fluk maka akan lebih mudah untuk membersihkan pin-pin kaki IC. Nah, itu juga akan melindungi dari cat ini mengelupas ya. Jadi ini PCB kan dilapisi oleh cat PCB ini. Jadi jika teman-teman menggunakan fluk yang salah, maka akan PCB-nya akan mengelupas ya. Nah, itu sering terjadi, banyak teknisi yang melakukan pembersihan di kaki-kaki IC, entah itu IC power atau IC apa yang lain ya, itu jalurnya menggabung, pin-pinnya menggabung ya.
sebenarnya itu bukan menggabung ya teman-teman. Jika ada pin-pin IC yang menggabung, itu sebenarnya bukan menggabung, melainkan dari cat PCB yang mengelupas, sehingga jalurnya seperti menggabung. Itu memang jalur sejalur ya teman-teman. Misalkan ada pin satu ke pin yang lain menggabung seperti menggabung, itu sebenarnya satu jalur. Yang memisahkan jalur tersebut adalah adalah cat PCB tersebut. Makanya itu ada yang namanya UV. Nah ini apa namanya, lem UV ini. Ini fungsinya untuk memisahkan pin-pin yang menggabung. Sebenarnya bukan memisahkan ya, namun untuk menutupi agar pin-pin yang di IC ini ketika dipasang itu tidak menggabung, jadi memisah, walaupun pada dasarnya jalurnya itu menggabung menjadi satu ya. Nah di sini ada beberapa fluk. Nah ini sebenarnya apa sih ini, kok ada yang kuning, ada yang kayak coklat ya, ada yang putih gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah menggunakan fluk. Kalau salah ya akan mempersulit ya. Jadi banyak sekali yang mungkin teknisi-teknisi yang pemula ya, banyak melakukan kesalahan ketika memilih fluk ini. Jadi mungkin belinya yang murah, yang 3.000-an gitu ya. Nah itu ketika untuk melakukan penyolderan itu kurang maksimal, karena tidak bisa melindungi PCB dari panasnya solder ya, sehingga mengakibatkan menggabungnya pin-pin yang ada di jalur kaki IC ini. Nah itu adalah salah satu kesalahan dari pemilihan fluk. Nah di sini kan ada beberapa jenis fluk ya. Nah kalau fluk yang seperti ini, nah ini banyak juga yang menggunakan fluk-fluk seperti ini ya. Ini fluk campuran ya teman-teman. Kalau yang warnanya pekat sekali seperti ini artinya campuran rosin atau kadar rosinnya itu sangat banyak. Maka warna fluk akan menyerupai warna rosin. Oke, rosin itu seperti apa? Nah, rosin itu seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah warna dari rosin. Nah, ketika ini dicampurkan menggunakan fluk yang murah, maka akan berwarna seperti ini ya, akan berwarna seperti ini. Nah kemudian ini agak tidak terlalu pekat, ini artinya kandungan rosinnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak ini sangat banyak. Lalu ini yang putih. Nah ini yang putih yang bagus ya teman-teman. Jika teman-teman ingin memilih fluk, yaitu pilihlah yang berwarna putih seperti ini. Warna putih ini sudah mata teknisi tes itu bisa melindungi PCB dari panasnya solder, sehingga cat PCB ini tidak mengelupas. Nah kalau yang kadar rosinnya tinggi itu sangat memungkinkan untuk membuat kaki-kaki PCB itu menggabung, pin-pin IC-nya itu menggabung, karena ini tingkat panasannya lebih tinggi daripada ini tingkat kepanasannya ya, titik didihnya lebih rendah, jadi bisa melindungi PCB dari mengelupasnya cat pada PCB, sehingga jalur-jalur pada pin IC tidak menggabung. Jadi itu ya teman-teman, yang sudah mata teknisi praktekkan sih seperti itu. Ketika mata teknisi menggunakan fluk yang ini, yang kadar rosinnya tinggi, itu untuk melakukan pembersihan menggunakan ini, misalkan kan menggunakan Google Wig, ini sangat rentan
cat PCB itu mengelupas sehingga jalurnya itu menggabung ya, karena ini tingkat panasnya lebih tinggi ya. Nah sedangkan ketika menggunakan ini sedikit aman ya, jadi cat PCB nya aman, tidak mengelupas. Untuk harganya tentu ini ya harganya lumayan ya, yang warna seperti ini harganya 30 ribuan. Kalau yang seperti ini ya bervariasi ya, yang ini kan produk UKM, ini bervariasi, ada yang 25, ada yang 20. Kemudian ini 15.000 dulu saya beli. Kalau yang ini ya baru yang murahan ini yang 3 ribuan ya teman-teman. Namun ini yang ketiga ini mata tenisi nggak gunakan ya, dan tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman karena bisa mengakibatkan cat PCB itu mudah mengelupas. Namun jika teman-teman ingin menggunakan yang flux seperti ini yang kadar rosinnya tinggi ini, bisa untuk melakukan ACP ya, untuk melakukan angkat IC dan juga pasang IC nggak apa-apa. Ini menggunakan yang tinggi rosinnya nggak masalah ya. Namun jika untuk membersihkan kaki IC, mata tenisi rekomendasikan menggunakan flux yang warna putih seperti ini ya. Terserah mau menggunakan mekanik atau menggunakan yang merek King Full. Ini harganya hampir sama, mekanik dengan ini harganya ini sekitar 30-an ke atas ya, ini dua flux ini. Namun untuk kualitas saya sendiri sudah memakai bagus ya, dibandingkan dengan flux-flux yang harganya di bawah. Oke teman-teman, jadi itu ya mungkin pembahasan mengenai flux. Jadi buat teman-teman ya yang ingin membeli flux, silakan mata tenisi rekomendasikan flux-flux yang kualitasnya bagus ya. Oke, jangan lupa ikutin terus channel Mata Tenisi dengan cara klik tombol subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.